Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Udah lama ya, saya nggak cerita-cerita gitu. Tapi ini kok Lui rame ya. Dek kecilin dikit lagi bisa kah? Oke, thank you. Jadi teman-teman, hari ini saya mau curhat atau cerita ya. Topiknya mengenai apa nih? Jawa dan non-Jawa. Agak ini ya rasis ya. Ini ke-trigger ya teman-teman. Jadi begini. Saya ini orang Jawa dan dibesarkan di lingkungan Jawa. Saya kurang tahu sih kalau dari eh, bapak saya itu memang kayaknya Jawa, ada campuran Cina itu sedikit lah dari eyang putri saya gitu ya. Cuman dibesarkan juga dalam kondisi atau lingkungan Jawa gitu. Ya kakung saya sangat Jawa gitu. Dan akhirnya bapak saya juga sangat Jawa dan secara genetik saya tidak mencerminkan Cina gitu ya. Saya ini Jawa ya udah. Dari segi ibu saya pun saya kurang tahu kalau dari Eyang Kakung dari pihak ibu saya itu murni Jawa, kalau dari Eyang Putih itu saya kurang jelas gitu. Tapi mereka juga dibesarkan dalam lingkungan Jawa dan juga lingkungan Jawa di Jakarta gitu. Jadi ya ada unsur Jakarta tapi dia tetap masih Jawa gitu. Nah, kemudian saya ini ada di gereja. Gereja saya itu adalah gereja yang berlokasi di Jawa Timur, namanya GKJW ya, Gereja Kristen Jawiwetan. Nah, Gereja Kristen Jawiwetan ini bukan, kalau berdasarkan situs yang saya baca ya di laman resminya Sinode Gereja itu adalah gereja teritorial, yaitu gereja yang berlokasi yang mempunyai teritori atau dalam tanda kutip ya, mempunyai wilayah kekuasaan itu di teritorialnya itu hanya di Jawa Timur. Jadi bukan gereja untuk suku Jawa yang di Jawa Timur, bukan ya. Tapi gereja yang terletak di Jawa Timur gitulah. Nah, apakah ini menjadi masalah? Saya sebetulnya nggak merasa ini jadi masalah ya. Sampai suatu saat dalam sebuah pertemuan ini saya mau cerita tapi sekaligus membahas lah ya tentang pandangan orang yang berbeda terhadap sebuah hal yang sama. Jadi dalam sebuah hal yang sama itu ternyata pandangan orang itu bisa berbeda gitu. Nah, pada sebuah pertemuan gitu ya, pertemuan pengurus begitulah ya. Suami saya itu kan latar belakangnya bukan Jawa sama sekali ya. Tinggal di Jawa dan bergaul dan berbicara bahasa Jawa terkadang itu karena menikah dengan saya begitu. Sebelumnya dia itu tinggal di Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya, terus kuliahnya di Malang, Jawa Timur dan tidak dibesarkan atau lingkungannya itu juga bukan orang Jawa, tapi orang Cina semuanya gitu ya. Jadi gerejanya, terus lingkungan pergaulannya itu kalau nggak Cina ya Kalimantan gitulah. Jadi jauhlah dari Jawa. Nah, pada pertemuan itu ya, terus suami saya tuh menyampaikan gini, kata-katanya beginilah. Saya sudah berkoordinasi dengan Kak titik-titik ya, nama seseorang tuh dipanggil dengan nama Kak gitulah. Untuk pelayanan anak gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman, ada seseorang yang um, merasa tidak nyaman terhadap hal itu gitu ya. Terus beliau itu menyatakan begini, saya tuh kurang setuju ya kalau di pelayanan anak itu manggil-manggil gurunya tuh kak kak gitu tuh, kenapa kok nggak mbak, kok nggak mas gitu ya. Terus saya tuh jadi kenapa gitu ya, saya sih jadi malah seperti itu. Terus suami saya bilang ya itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau memanggil orang yang lebih tua itu kakak gitu kan ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia dia bilang gitu. Terus saya bilang lagi lah, terus suami saya bilang udahlah, kita tuh sudah ditebus dalam Kristus, kita semua saudara, hal seperti itu sepertinya nggak usah diperdebatkan lagi gitu ya. Terus saya itu tambahin lagi, tapi saya terima kasih kalau itu memang sudah disampaikan. Terus ada lagi yang bilang, loh kalau di NTT itu ya nggak ada tuh kak kak itu nggak ada, kak nggak ada tuh mbak emas tuh nggak ada, adanya tuh kak gitu kan. Nah, si bapak ini adalah bapak yang beliau itu kerjanya kayaknya banyak-banyak luar Jawa gitu lah. Nah, si bapak ini kayak kontraktor model gitu lah. Nah, dan saya nyamperin lagi, saya bilang, menurut saya hal-hal yang relatif nggak usah dimutlakkan. Kan relatif ya, manggil kakak itu kan bisa mbak, mas, cece, kok
koyu, kang, dan lain sebagainya kan. Itu nggak usah dimutlakkan lah gitu. Tapi yang relatif jangan dimutlakkan harus begini gitu ya. Dan yang mutlak nggak usah direlatifkan. Kalau yang mutlak itu kan keselamatan dalam Kristus itu hal yang mutlak, nggak usah direlatifkan. Tapi yang relatif nggak usah dimutlakkan. Terus si beliaunya tuh bilang, lu ini saya ngomong masalah panggilan aja kok sampai ke keselamatan. Aku bilang ya begini nih, kalau hal yang relatif itu dimutlakkan akan menjadi sebuah keributan gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, saya ini juga bukan orang Jawa, saya ini Cina. Jadi di situ itu posisinya ada beberapa yang menikah campur, bukan beberapa sih, banyak ya. Ada yang menikah Jawa dengan Cina, saya ya Jawa dengan Kalimantan, ada yang Jawa dengan Toraja, Jawa dengan Bali. Jadi sudah terjadi heterogenitas ya, kawin campur antar suku itu sudah menjadi fenomena yang tidak bisa dielakkan di zaman sekarang ini, terlebih lagi di gereja saya GKJW. Terus ada lagi yang bilang, saya ini ya, saudara saya juga nggak mau dipanggil om tante, aku ini orang Jawa, harus dipanggil bapak ibu, tidak boleh ya seperti itu ya. Ya aku langsung bilang, ya udah kalau gitu sekarang nggak boleh ya, kakak adik nggak, kakak adik nggak boleh, harus mbak mas Rai atau adi mas gitu ya. Kemudian gak boleh om tante, harus pak lik bulik pak ade bude. Aku bilang gitu, kalau memang benar-benar mau konsisten loh ya. Dan aku sebetulnya mau nerusin, gak boleh lagi lah nama kayak Louis Jerome, harusnya namanya Gunawan Baskoro Bambang Satrio, bener gak? Jadi kalau mau benar-benar Jawa itu ya harus sejawa-jawanya. Tapi itu kan bukan hal yang harus diperdebatkan pada dunia yang sudah seperti ini ya. Dunia yang sudah penuh dengan heterogenitas dan kita sudah tidak menganggap bahwa perbedaan itu sebagai sebuah masalah begitu ya. Kemudian aku tuh sampai rumah tuh jadi perdebatan aku sama suami. Tapi setidaknya kita jadi tahu lah pola pikir orang dan orang pun jadi tahu pola pikir kita. Walaupun ya sudah sampai situ aja, nggak usah pertentangan itu dilanjutkan gitu kan. Kemudian aku tuh bilang gini, kalau hal seperti itu ya yang relatif dimutlakkan itu nanti jatuhnya bisa menjadi sebuah fatwa. Mungkin kalau di MUI ada fatwa-fatwa gitu ya. Ya, mungkin itu perdebatan yang sesuai dengan kepentingan mereka ya. Cuma kalau di GKJW itu bisa, kalau dikristalisasi itu bisa masuk ke akta sidang atau bisa masuk ke Toto Pranoto, aku bilang gitu. Bisa loh kayak gitu. Kalau itu digulirkan terus-menerus, digaungkan terus-menerus, kemudian mendapatkan banyak pendukung, banyak pengiya, iya, akhirnya bisa menjadi sebuah peraturan yang ditetapkan gitu ya dalam akta sidang maupun dari Toto Pranoto. Nah, hal tersebut dampaknya itu bukan akan melancarkan pelayanan tapi akan menghambat pelayanan. Jadi orang-orang yang merasa bukan Jawa itu akan merasa tidak tidak nyaman ya di situ, di gereja itu ya. Bukan diterima tetapi dipaksa menjadi Jawa, dijawakan gitu lah. Ya dihilangkan identitasnya sebagaimana suku mereka gitu ya. Mereka harus dihapuskan sukunya atau identitasnya, dirubah menjadi Jawa, harus Jawa gitu ya. Nah, hal seperti itu menurutku sangat tidak nyaman ya bagi seseorang gitu ya. Apalagi yang menikahnya tuh heterogen gitu ya. Kalau misalnya kita tuh sangat homogen gitu ya, itu bukan sebuah hal yang aneh ya. Emang aku sambil minum kopi guys. Apa kalau kamu tuh sangat homogen gitu ya, istrimu Jawa, suamimu Jawa, tetanggamu Jawa, semuanya Jawa, ya nggak masalah gitu ya. Tetapi itu tidak akan bisa kalau sudah menjadi heterogenitas ya. Begitu juga di keluarga suami ya. Keluarga suamiku tuh yang menikah dengan orang Jawa itu cuma suaminya, dan aku tuh nggak dipaksa menjadi cewek Dayak gitu loh, nggak dipaksa menjadi cewek Maanyan atau Ngaju gitu ya. Aku boleh jadi orang Jawa, boleh, tetap boleh, nggak apa-apa, nggak masalah begitu. Dan akhirnya saya pun juga nggak menempatkannya di tengah gitu ya. Maksudnya mengikuti budaya semuanya gitu, nggak memaksakan budaya Jawa untuk di Kalimantan, dan di Kalimantan pun nggak memaksakan budaya Kalimantan untuk aku gitu. Jadi kita tuh moderate lah, bisa terima gitu. Karena itu bukan sebuah hal yang mutlak dan ngerasa kalau itu semuanya juga benar juga gitu.
Tetapi ada memang di sebuah gereja tertentu atau suku tertentu ya, misalnya aku boleh nggak sebutkan ya suku tertentu lah ya. Itu memang orang yang tidak sesuku dengan mereka itu dijadikan suku mereka dengan diberikan nama sesuai dengan suku mereka gitu. Nah, bagaimana dengan seperti itu gitu ya? Ya nggak boleh juga gitu lah ya. Itu sesuai dengan apa ya bukan kesepakatan ya, sudah peraturan yang mungkin sudah digulirkan di situ gitu ya. Dan itu juga boleh-boleh saja gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi kalau menurutku sih sangat tidak nyaman ya kalau orang itu dipaksa menjadi itu gitu. Kalau diharuskan menerima semua perbedaan, ya seharusnya seperti itu. Walaupun ada juga yang akhirnya alergi ya dengan perbedaan dan pengennya tuh homogen aja kayak gitu. Ya kan seperti itu ya. Nah, ternyata teman-teman ya, perdebatan seperti itu ternyata bukan terjadi pada saat ini saja ya. Ketika aku baca di situsnya GKJW ya, pada saat awal GKJW bertumbuh berkembang, itu ada dua aliran ya. Yang pertama itu aliran Kulen yang di Mojowarno. Nah, ini permisi ya kalau ada yang mungkin lebih tahu tentang sejarah ya, boleh dikoreksi sih. Tentang sejarah GKJW ya. Dari Kulen yang di Mojowarno daerah Mojokerto situ. Dia itu seorang tuan tanah begitu ya. Nah, dia itu orang kalau dia tuh banyak pegawai perkebunan itu jadi Kristen gitu ya. Nah, itu beliau seorang Belanda, tapi beliau menyatakan bahwa orang Jawa kalau jadi orang Kristen tuh ya tetap jadi orang Jawa. Maksudnya ya tetap pakai belangkon, pakai sewek, duduk di lantai, nyanyi apa tuh pakai bahasa Jawa, nembang bukan nyanyi ya, tapi nembang, ngidung itu pakai bahasa Jawa dan sebagainya. Itu alirannya Kulen. Ya nggak usah diganti jadi apa gitu, nggak usah, udah jadi orang Jawa aja gitu. Nah, beda lagi dengan alirannya Johannes MD ya. Johannes MD itu kalau nggak salah orang Jerman, tukang jam. Jadi penginggilan awam gitulah. Dia menyatakan enggak, kalau orang Jawa jadi Kristen itu harus jadi orang Eropa rasanya, harus pakai jas, harus pakai sepatu, harus pakai celana. Kalau kebaktian duduk di kursi gitu. Jadi harus membelandakan dirinya gitulah. Jadi Kristen itu identik dengan Belanda, dengan penjajah saat itu ya, dengan cara berpakaian dan bagaimana cara-cara ibadahnya gitu. Kalau nggak seperti itu nggak Kristen gitu. Nah, itu berbeda ya. Nah, ternyata di awal pertumbuhan GKJW itu sudah ada perbincangan seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ya dengan semakin mendewasanya sebuah gereja begitu, akhirnya melihat bahwa itu bukan sebagai sebuah permasalahan lagi, tapi itu menjadi sebuah perbedaan saja. Yang diutamakan adalah sikap hidup atau iman atau hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus gitu. Jadi yang penting itu adalah menerima Kristus dalam hidupnya sehingga hidupnya itu menjadi lebih baik lagi seperti yang Kristus kehendaki gitu. Bukan masalah, jadi masalah Jawa tidak Jawa, duduk di mana manggilnya itu sudah not a big things gitu ya. Tetapi lebih dari itu bagaimana hidupmu itu diperbarui oleh Kristus gitulah. Nah, begitu teman-teman. Ternyata ketika sekarang ini kayaknya udah berapa ya, 80 tahun atau berapa tuh GKJW itu ternyata hal seperti itu ternyata masih ada yang masih laku untuk diperdebatkan gitu ya. Tapi kalau aku ngeliat itu sih perjalanan hidup manusia ya, perjalanan hidup manusia itu kan nggak bisa seret naik terus gitu ya. Tapi mungkin ada turunnya, gitu, terus naik lagi turunnya. Itu bagian dari proses kehidupan sih, aku ngeliat kayak dinamika lah. Hanya saja aku itu nggak mau terlalu galak lah terhadap hal itu. Hanya mau, maksudnya orang itu juga nggak nyaman juga kan diserang. Dia nyerang kita, terus kita serang balik dia, kan dia juga nggak nyaman ya. Dan juga mungkin bukan hanya dia, mungkin istrinya, kakaknya, itu kan ya apalagi di GKJW itu kan family ya, gerejanya gereja keluarga gitu. Itu mungkin juga tidak nyaman, dan menurutku terlalu galak itu juga nggak baik ya. Jadi harus kita itu cuma sekedar untuk menyatakan hasil pemikiran kita atau point of view kita. Tapi untuk membuat beliaunya itu mengikuti pemikiran kita itu tidak harus ya. Kalau beliaunya itu tetap dengan pemikirannya itu juga tidak apa-apa gitu ya. Kenapa gitu teman-teman? Karena kalau misalnya aku terlalu galak atau terlalu ekstrim itu bisa merugikan aku dan merugikan orang lain. Karena di kantorku tuh ada temanku yang galak banget teman-teman. Dan apa yang terjadi dengan kegalakannya ya? Aku tuh nggak berani negur ketika dia buat salah teman-teman. Kurasa ya dia itu seorang yang benar aja gitu, nggak pernah salah dan nggak bisa berbuat salah, selalu benar. Dan yang terjadi 2 kali dia itu bikin kesalahan, aku tuh negurnya lama ya, lebih daripada sebulan gitu.
bukan salah sih, dia lupa mungkin. Karena aku ngerasa dia nggak mungkin salah gitu, nggak mungkin lupa gitu. Masa dia lupa, masa dia salah gitu ya. Nah, itu kan jadi merugikan dia dan juga merugikan aku. Nah, begitu juga dengan yang terjadi di gerejaku ya. Aku sih nggak mau terlalu ekstrim, galak atau apa gitu. Cukuplah orang itu tahu point of view-ku gitu. Dan cukuplah orang itu menyadari bahwa di luar pemikirannya dia itu ada pemikiran lain begitu. Dan nggak semuanya itu sama dengan pemikirannya beliaunya, dan ya menurutku tuh bisa saling menghormati sih. Kalau aku mau ngegas lebih jauh dengan banyaknya apa ya, banyaknya kajian-kajian atau jurnal-jurnal, sebetulnya bisa aja sih. Nanti aja kalau misalnya mau itu diperlukan. Tapi kalau nggak diperlukan ya udah begini aja, udah cukup. Gitu sih. Oke teman-teman, ini nggak tahu ya penting apa nggak penting, relate nggak dengan kehidupan teman-teman yang menikah heterogen atau antar suku dan hidup di lingkungan yang cenderung kesukuan gitu. Kalau dari segi keluarga aku nggak masalah loh. Anakku tuh manggilnya tuh Kak Mas, bukan Mas ya, tapi manggilnya tuh Kakak. Kenapa? Karena aku ngambilnya di tengah teman-teman. Kalau di Kalimantan kan gak wajib ya manggil kakak ya, manggil nama tuh juga udah nggak apa-apa, udah sopan gitu. Tapi enggak, aku maunya manggil. Tapi kalau dia tak panggil Mas, kakaknya tuh panggil Mas tuh kayaknya tidak mencerminkan Kalimantan gitu. Tuh, jadi aku panggil kakak gitu. Tahu ya benar atau salah ya, tapi aku ngerasa itu yang baik sih. Ada temanku beberapa juga gitu, menikah campur gitu, anaknya disuruh panggil kakak. Nggak berdasarkan sukunya gitu. Mungkin mau cari di netral mungkin ya, berdasarkan KBBI katanya. Oke deh, gitu ya teman-teman, terima kasih. Gak tahu berguna apa enggak, terus curhat-curhat aja ya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.